pada malam itu mimpi orang itu datang. Itulah seorang sosok lah ya. Sosok lah, berjubah putih. Untuk itu berjubah putih, masya Allah. Bersorban. Memang mukanya bercahaya nampak, ya? bercahaya tapi masih kalau ulun baca, masih kalau ulun pinandui. Nah, ulun merasa diri ulun itu yakin walaupun ulun miskin, tapi ulun hanya miskin, ulun punya kadisi bapak, tapi ulun yakin bahwa ulun bisi Allah segalanya pada bagi ulun. Oke, masya Allah. Assalamualaikum sahabat Inspira Ngopi. Hari ini berpanas-panas. Kita rela berpanas-panas hari ini tuh karena bakal ketemu seorang yang penting nih soalnya nih. Jadi rela panas-panas ya. Habis ini kita sudah pakai sunblock belum? Enggak ya, garis ya. Enggak perlu ya. Makin hitam makin gagah ya. Betul. Oke, masalah. Oke. Jadi kita hari ini mau ketemu siapa nih? Salah satu seorang hamba yang begitu luar biasa, Pak. Luar biasa ya. Yang begitu inspirasi. Menginspirasi kita semua. Jadi beliau ini Mas Iqbal. Mas Iqbal ini ketua Lazismu sekarang ya. Tapi beliau ini saat ini mau meniti karir menjadi seorang YouTuber gitu ya kan. Makanya kita dukung ya kan sahabat-sahabat Inspira Ngopi, subscribe channelnya apa? Papadah Kita. Papadah Kita. Nah, jadi didukung juga, subscribe-nya luar biasa karena sama-sama mengangkat kisah-kisah orang yang bisa jadi ilmu buat kita ya. Betul. Karena kita ini di akhir zaman perlu ilmu-ilmu yang positif nih. Betul. Ya kan? Semakin maraknya berita-berita yang nggak jelas, konten-konten yang nggak jelas, kita berusaha untuk menampilkan konten-konten yang bisa mengedukasi kita semua, menginspirasi kita semua, dan bisa menjadi motivasi buat kita semua. Oke. Nah, langsung aja kita yuk. Langsung ke rumah Mas Denny ya namanya? Iya, Mas Denny. Sekarang namanya Muhammad Nur setelah mualaf. Oh, Muhammad Nur. Oke, Mas Muhammad Nur itu nama mualafnya, nama aslinya Mas Denny ya? Iya, Mas Denny. Kita ke Mas Muhammad Nur, Denny. Coba. Oke. Siap ya? Ikuti yuk. Aduh. Assalamualaikum. Nah, Masya Allah. Nah, sahabat-sahabat, ini beliau Mas Denny Suryansah atau sekarang Muhammad Nur. Muhammad Nur. Nah, Muhammad Nur. Boleh Mas Denny-nya kita ngobrol-ngobrol sebentar ya? Nggak apa-apa ya? Oke, lagi sibuk nggak sih? Nggak sibuk. Nah, di situ tuh ada biasanya kerjanya ngurus ikan ya? Ngurus ikan. Nah, biasanya beliau ngurus ikan di situ tuh. Oke. Hari ini kayaknya nggak bisa ya ke situ ya karena kita bakal ngobrol-ngobrol. Nah, yuk masuk. Masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Inspira Ngopi, hari ini kita ketemu lagi di siang yang lumayan agak hot-hot ini ya Mas Denny ya. Iya. Masya Allah. Jadi aduh sangat bersyukur ya hari ini itu kita ditemukan dengan sosok yang luar biasa banget gitu. Jadi bersyukurnya saya ini tidak pernah putus-putus Mas Denny. Karena setiap hari disuruh Allah belajar dengan orang-orang yang istilahnya punya pengalaman. Nah, dan ini luar biasa banget hari ini ketemu dengan salah satu mualaf ya, namanya Mas Denny Suryansah. Tapi nama Islamnya adalah Nur Muhammad. Muhammad Nur Denny Suryansah. Muhammad Nur Denny Suryansah. Oke. Ulun panggil Mas Muhammad aja ya. Mas Denny ya. Mas Denny aja. Muhammad kepanjangan. Oh, Muhammad kepanjangan. Oke, Muhammad. Oke, Mas Denny. Mas Denny, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, akhirnya bertemu nih. Dan gimana kondisinya, sehat-sehat aja hari ini? Alhamdulillah sehat lah, walaupun ya. jadi kita agak ada kurang sehat tapi agak kurang sehat ya, Masya Allah bagus sekali. Mas Denny, Mas Denny ini kan kalau dilihat nih kan sama saya beda nih. Saya kelihatan orang Jawa gitu loh. Mas Denny ini orang mana? Saya aslinya turunan China Surabaya gitu. Oh, turunan China Surabaya. Oke. Campuran lah. Campuran. Bapak saya kan ada keturunan Dayak Tamyang Layang. Oh, keturunan Dayak Tamyang Layang ya. Lahirnya?
Saya numpang lewat aja, numpang lahir. Numpang lewat, numpang lahir ya? Ya. Nah itu langsung dipindahkan? Ya 2-3 hari langsung balik ke Banjarmasin. Ya. Oh gitu, jadi nggak sempat merasakan aura Surabaya nih begitu ya? Surabayanya nggak ada gitu ya? Berarti kalau diajak ngomong bahasa Jawa nggak bisa nih? Iya, dikit-dikit bisa. Oh, dikit-dikit bisa. Karena pernah ke Jawa kan, ke pulang kampung gitu ya. Dulu masih SMP kan saya pernah ke Surabaya. Oh, berarti sering juga ke Surabaya. Masih ada keluarga di sana kan. Gitu. Oh, masih ada keluarga di sana. Di Darmoraya gitu. Nah, kemudian Mas Denny ini lebih lama domisili di mana sekolahnya? Di Banjarmasin, sekolahnya di Banjarmasin. Jadi kuliah pun di Banjarmasin. Ya. Sekolah di terakhir kan semester 2, terus kuliahnya di Unlam, di Pekon. Oh, Ekonomi. Unlam ya? Ya, akuntansi manajemen kantoran. Masya Allah lebih sekali. Cuma kada berguna juga jasanya. Nggak berguna jasanya. Ya. Itu sebenarnya tantangan buat kita sih. Dan zaman sekarang ini sebenarnya saya pun Mas Denny, saya tuh nggak kuliah Mas Denny. Tapi memang sebenarnya saat ini kalau misalnya memang kita mau berinovasi, mau kreatif, insya Allah peluang untuk Mas Denny banyak, insya Allah ya. Oke, tadi kita kembali lagi nih Mas Denny, ngobrol sama Mas Denny. Nah, menarik sekali Mas Denny ini kalau tadi cerita-cerita gitu ya kan. Dulu Mas Denny itu berada di istilahnya keluarga yang berada lah kayak itu. Nah, tapi pas kita ketemu di beberapa waktu lalu kan bercerita bahwasanya saat ini saya kondisinya kurang bagus, apalagi kesehatan juga harus check up untuk kesehatan segala macam, saat ini mau operasi juga. Nah, Mas Denny, zaman sekarang ya orang Islam saja ya itu istilahnya rela meninggalkan keimanan mereka hanya untuk sekeping kecil dunia yang sangat hina begitu. Nah, ini kok Mas Denny kok kebalikannya gitu? Nggak gampang loh Mas Denny. Istilahnya bayangan-bayangan ntar aku kerja apa, makannya gimana. Ini mengapa kemudian memutuskan, oke, nggak apa-apa, aku rela seperti ini, tapi aku memilih Islam. Kenapa? Kenapa sih kok ulun bisa memilih, lebih baik ulun memilih ke Islam daripada ketimbang kayak orang kan mungkin dari Islam memilih harta. Itu mereka mungkin itu sudah sampai pilihan mereka. Pertama mungkin sudah kehendak Allah. Inilah orang yang kumurkakan nanti suatu saat. Tapi memang dia di rezeki Allah. Nah, tapi kalau memang kayak ulun sebagai seorang mualaf yang memang kadang bukan mau di hidayah, tapi ulun merasa diri ulun itu yakin walaupun ulun miskin, tapi ulun hanya miskin, ulun punya kadisi bapak, tapi ulun yakin bahwa ulun bisi Allah segalanya pada bagi ulun. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali. Nah, ini salah satu pertanyaan intinya, pertanyaan inti. Lahir dari keluarga yang berada, besar, kemudian juga masih di dalam serba kenyamanan lah, istilah bilang seperti itulah ya. Kemudian kok memutuskan pindah haluan, pindah keimanan. Setiap orang itu pasti mempunyai cerita masing-masing. Dalam kehidupan mereka pasti ada hentakannya gitu kan. Entah itu hentakannya karena istilahnya mungkin dia dapat musibah mungkin. Entah itu hentakannya karena ternyata dia mendapatkan sebuah keterangan yang itu keterangan yang dia baca itu mengguncang keimanannya. Atau mungkin berasal dari pengalaman hidup Mas Denny ini sehingga mantep memilih Islam. Nah, mungkin bisa bercerita secara santai kepada teman-teman ini. Ya, teman-teman kan mulai saya kecil dulu, mulai SMP kelas 3 SMP kan ulun itu di Banjarmasin ya? Ya. Jadi mulai dari SMP itu ulun bermimpi, mimpi lah. Ada sebenarnya sih waktu ulun SMP itu ya ada masalah bagi ulun tuh ya, masalah mungkin ada yang ya masalah apa? Pergaulan mungkin? Pergaulan gitu. Oh iya. Cuma di dalam mimpi ulun tuh kayaknya ruwet banget gitu lah. Kayak kada bisa diselesaikan. Padahal kayaknya bagi orang sih kecil aja gitu. Pada malam itu mimpi orang tuh datang. Gitu lah. Seorang sosok lah. Berjubah putih. Untuk itu berjubah putih, Masya Allah. bersorban.
memang mukanya bercahaya nampak, ya? bercahaya tapi masih kalau ulun baca, masih kalau ulun pinandui. Nah, cuma ulun waktu itu kan memang ulun bukan muslim, ulun nggak tahu siapa sih sosok dia. Oke. Nah, terus setelah itu beberapa tahun lalu dia cuma waktu itu malam itu ulun kan ada masalah, cuma kan ulun cuma hanya bisa mendengar, Sin kan lebih pandai, cuma Sin lebih pandai. Aku menjaga ikam, bahasa Banjar dah. Menjaga ikam, aku di muka ikam, aku di belakang ikam. Itu aja ya. Oke. Ada pesan itu di dalam mimpi itu? Oke. Setelah itu ya ulun anggap ya itulah. Mungkin kayak waktu ulun masih kecil tuh nggak paham. Ya dianggapnya mimpi biasa aja lah gitu. Ada ngerti, cuma setelah ulun SMA lagi pas mau lulusan kuliah itu ada masalah ya kayak ada masalah gelisah kehidupan. Ya ulun memang gelisah langsung sama itulah. Yang ulun harapan tuh mungkin mulai dari itu kita kan mulai berubah itu. Ada artian berubah tuh gelisah tuh walaupun bisa harta, walaupun sudah cukup gitu nah. Cuma ketenangan diri ulun yang rendah gitu. Oke, ini poinnya nih. Harta banyak tapi kegelisahan masih ada. Ketenangan Kan diri aneh ya? Oke, terus? Ketenangan diri ulun, jadi ulun bingung juga. Nah setelah itu dimimpi lagi malamnya. Mimpi lagi? Iya dimimpi lagi lah. Sosok itu sama orangnya itu juga gitu. Jadi cuma mungkin beliau mengingatkan. Cuma mungkin belum juga sampaikan mengingatkan bahwa sampai dia ngomong juga sama aku di muka ikam, aku di belakang ikam. Oke. Masya Allah. Kematian si Jintung kan bapaknya kayak kalau ada apa-apa, masalah apa-apa, aku melindungi kamu. Aku di muka kamu bilang kamu. Cuma ulun 2 kali sampai itu kada paham karena ulun masih belum paham lagi. Kada paham siapa sih tokoh itu. Oke. Nah, setelah itu umur 30-an ulun dimimpi lagi gitu. Oh, jadi sorry. Ini mimpi ini lebih dari sekali berarti? Lebih dari 3 kalian lah. Masya Allah. Setelah ulun 3 kali itu mimpi lagi kan masalah. Ya, kalau masalah dana atau masalah uang itu kan masalah. Cuma ada titik mungkin masalah keluarga ulun, disitulah ada namanya yang kada kawan dimasalahkan bagi ulun tuh yang kada pernah tenang ya nah. Tenangan dalam diri itu kan mungkin bukan masalah duit, tapi walaupun ada duit kalau kita kada tenang dibawa kita yang jalan salah, setelah kita salah nanti habis kayak gitu ya lagi kan kada pernah selesai ya. Nah. Oke. Nah, ketika kita bersandar ke dunia maksudnya masalah itu tidak pernah selesai. Kada pernah selesai. Oke, siap, mantap. Terus monggo. Nah, itu mimpi lagi ulun tuh kok sama gitu nah. Kok sama itu. Jadi ulun coba setelah itu ulun kok sama bapaknya itu. Cuma ulun yakin bahwa 3 amanat yang atau apa diberikan dalam mimpi itu adalah apa sih gitu nah. Siapa sih orang itu gitu. Mulai bertanya-tanya. Iya. Itu umur berapa ketika sudah bentar, aku kok mimpi kayak gini ya? Aku harus nyari 31 tahun ulun. Itu 31 tahun ya? Oke. Nah, setelah itu ulun memutuskan dalam hati ulun, niat dalam hati ulun bahwa ulun tuh harus tahu siapa sih mereka si tokoh ini. Nah, ulun coba mencari setelah berjalan berteman-teman dengan teman-teman ulun yang ya mungkin yang sama orang muslim, teman-teman yang mengenal lah. Cobalah. Oh, saya ngasih tahu mereka ya? Enggak, dan teman-teman ke rumah mereka kan banyak kayak di Martapura kan. Betul. Foto-foto gambar guru-guru. Okay. Habib. Kalau udah ke tempat rumah kan besar-besar lah Martapura tuh. Kok banyak panjangan foto-foto ulama-ulama lah. Betul. Kan. Nah, kok yang di foto ini kayaknya sama. Jadi ulun coba lagi menelaah apa sih pesan beliau nih pada ulun gitu. Tapi ulun meyakinin apa yang niatkan gitu. 3 kali sudah itu artinya ulun ini harus mengikuti. Oke. Supaya mungkin coba belajar mengenal nama Islam, teman-teman bertanya. Nanya-nanya sama teman dulu. Belajar cari. Jadi orang kan ada juga yang guru ngaji ulun bingung. Apa yang ngaji sedangkan ikam lain agama. Kenapa salah kau ulun? Ulun tuh belajar tuh lebih tahu lagi. Oh, jadi ketika itu belum bersyahadat nih, tapi udah sering ikut kajian-kajian. Alipan lah, membaca alipan, belajar mengenal alif lah. Iya. Tapi belum syahadat ketika itu. Belum. Oke. Terus? Lama itu setelah belajar cari. Itu bertanya-tanya lah para teman-teman sampai takon-takon lawan sama ustadz gitu ya. Ya, ulama lah itunya lah, ulama-ulama yang ya anggaplah yang sesuatu yang biasa-biasa lah. Belajar nanya apa sih gitu. Kan seorang
seorang yang anak mengikuti sesuatu ini kan kita harus tahu dulu gitu loh. Siapa sih? Gitu. Sama kita membeli produk gitu, produk makanan atau produk muka, kita harus tahu dulu. Ya. Kalau kita kada tahu apa-apa, kita pakai kan hampir muka kita sudah resiko gitu. Dari tahu tuh jadi yakin begitu ya. Setelah itu terakhir ulun pas tidur di 17 ulun sudah masak dalam artian ulun nggak tahu jam pada malam itu ulun Ustadz Masudi pun yakin ya. Padahal kalau ketemu sama Ustadz Masudi. Ustadz Masudi mana kan ulun ada tahu bang ulun, tapi sekarang ini ulun jalan anak buat pulang ulun mau sini langsung sudah kayak mau ke rumahnya. Geng. Karena nanti sama saya kita ke rumah Ustadz Masudi. Nah, Ustadz udah lama juga ya kita nggak ketemu. Insya Allah nanti kita silaturahim. Jadi waktu bersyahadat itu 2017 tuh. Itu usia berapa 2017 itu? 2017, 75 tahun 75 lahir. Tahun 75 lahir. Berapa Mas Ari ini ahli matematika? Ayo Mas Ari. Lahir tahun 75, 2017 umur berapa? 1975. Ya. 42. 42, oke. Jadi sorry, getaran itu mulai dirasakan 31 umur 31. Enggak, yang getar maksudnya 31 tuh mulai mencoba. Iya, makanya mulai mencari. Itu umur 31, tapi syahadatnya umur 42. Masya Allah masih dikasih kesempatan untuk sama Allah begitu ya. Untuk bersyahadat, Masya Allah luar biasa sekali. Jadi ini bukti sayangnya Allah begitu ya. Dikasih kesempatan. Selama itu 3 kali tamat dan ngaji ulun. Hah? Dari umur 31 sampai 42 nih? Sebelum ulun bersyahadat ulun sekali tamat. Oh, oke. Maksudnya kataman. Kataman. Ayo yang belum pernah katam, yang Islam dari kecil nih malu nih ya. Beliau udah 3 kali belum syahadat. Monggo silakan. 2017 ulun belajar 2 kali katam gitu. Inilah intinya ini jalan yang terbaik. Islam adalah the way of life. Satu-satunya jalan selamat yang ditawarkan Allah. Allah itu siapa? Ya pemilik semesta alam, begitu loh. Nah, jadi luar biasa sekali perjalanan beliau dan patut disyukuri kasih sayang Allah nih. Sejak SMP udah dikasih mimpi, SMA dikasih mimpi, sampai umur 31 belum juga bersyahadat, baru umur 42. Belum sudah siap. Makanya Ustadz Masudi pun padahal kan pernah kenal beliau. Pas malam itu, nih Sidin syahadatnya paket kah? Apa ada kayaknya? Cuma Sidin kayaknya yakin lu padahal kada pernah bapak tamu Sidin. Yang pacaran sama syahadat kedua siapa sih? Tahun ya. Pas udah suruh bayang bisa tuh maju lah. Oh, sama Sidin. Aja Sidin, aku yakin kan bisa langsung jalan Sidin. Jadi nggak putus-putus ya ngomongnya? Putus ini. Oke, langsung lancar. Langsung lancar begini. Masya Allah, luar biasa sekali. Apa ya, Masya Allah ya. Mungkin kalau saya atau sahabat-sahabat Inspira Movies semua ada di posisi beliau, belum tentu milih iman. Ya. Karena apalagi zaman sekarang udah modern, godaannya berat sekali. Ya. Kemudian sekarang kan memang keadaan dulu kan memang istilah terjamin. Begitu memilih jalan Allah, memang ujian itu tidak berhenti. Dan sekarang beliau saat ini memang harus bekerja keras ya. Untuk sekedar makan pun harus bekerja keras. Apa yang pian rasakan? Apakah pian menyesali? Oh, kada kau hidup nyaman, atau justru saat ini syukur yang luar biasa, bahagia, atau bagaimana? Silakan. Ulun bersyukur aja setiap pokoknya apa yang ulun terima, walaupun dalam keadaan sakit sekarang pun alhamdulillah ulun yakin tadi bahwa asal kita sebagai umat mau bersyukur dan mengingat Allah kita kan meminta dengan siapa lagi kan, kita meminta dengan beliau ya, dengan pemiliknya kan penciptanya. Allah bagus saja, kada ada jalan pasti ada jalan gitu. Kada mungkin Allah itu memberikan ujian pada umatnya yang lebih kepada keyakinan. Tapi tergantung umatnya, yakin tidak? Siap yakin kepada Allah gitu, bagi Tuhan yang memang tugasnya kita tuh cuma bersyukur dengan cara mungkin menjalankan ibadah atau apa. Selalu mengingat Allah, walaupun kita kadang mengingat yang terlalu yang cuma harus mengingat lah. Bersyukur apapun yang kita terima walaupun sedikit, alhamdulillah gitu. Masya Allah. Cuma yakinlah apa yang kita hendak itu pasti kawal gitu. Masya Allah. Jadi, modalnya sih yakin walaupun Islam dari kecil, kalau kadang mereka kada yakin dengan agamanya percuma juga. Karena yakin kepada kebesaran Allah itu ya. Masya Allah. Maka kepada siapa lagi kita yakin? Ya Allah. Masa lawan iblis kan mungkin. Nah,
penting sekali. Pernyataan statement beliau penting ya. Hidup ini kita cuma dua. Ya. Iblis menawarkan janji. Allah menawarkan janji. Ya. Tergantung yang mana Anda pilih. Kalau janji Allah memang terkesan tidak manis, tapi sudah pasti benarnya dan pasti manis nanti di akhirat. Iblis memang terkesan janjinya manis, tapi sudah pasti itu dusta. Nah, jadi menarik sekali. Mau percaya siapa hidup ini? Kalau nggak Allah, ya iblis. Masya Allah. Tergantung pada individu masing-masing aja. Masya Allah. Kalau pribadi, yakin setiap langkah ulun, setiap lisan ulun, setiap hari ulun yakin apa yang ulun ucap berhasil. Masya Allah. Jadi kita adalah saudara. Karena kata Nabi Muhammad, siapa itu yang Islam, itu bagaikan satu bagian tubuh. Satu sakit, yang lain merasakan sakitnya. Satu hidupnya harus ditopang, harus didukung, maka yang lain harus bergerak. Karena kita satu bagian tubuh. Nah, saat ini ya Mas Denny kan boleh diceritanya dalam tahap pengobatan ini. Nah, rencana katanya mau operasi. Insya Allah tanggal 8 Januari. Oke. Mungkin bisa diceritakan pelan-pelan, operasinya kapan? Rencana tanggal 8 Januari operasi. Itu kan alhamdulillah kemarin BPJS kan sudah diurus. Cuma BPJS tidak semuanya menjamin. Itu operasi pun hitungannya cuma biaya operasi yang dijamin. Terus di dalam biaya operasi itu ada obat-obatnya model medis. Terus medisnya memang obat jantung itu kan tidak semua di cover oleh karena BPJS. Ring jantung itu sudah overload. Overload nilai di BPJS sebenarnya. Cuma ulun mendengar itu kan berdasarkan overload. Ulun beli kemarin, alhamdulillah. Ya sudah ulun minta petunjuk malam lah ulun. Lanjut. Ya Allah, kalau memang kayak itu Jun, saya coba lagi kan besok aja dah. Bisa gitu, ditempatkan ke rumah sakit siaga. Cuma jadi dokter Agus tuh kemarin, ini Pak Ipin kata kau berserah diri ke ini. Cuma lu diam aja bang. Pian harus ada bisi dana cadangan. Karena ampun pian tuh kan jadi dokter tapi dana obat pian ini dikurangin, harus terus keluar. Oke. Nah, jadi terserah pian aja apa pian hendak. Kami planningkan tanggal ini. Tapi kalau memang keadaan dananya masih kawat di tunda. Tapi kalau sudah berubah tanggal, maka kada dipastikan di rumah sakit siaga, di rumah sakit Oke, siap. Masya Allah. Nah, jadi sahabat-sahabat Inspira Mopi, ya saat ini lihat ini adalah saudara kita, ya ini adalah saudara. Kenapa bilang saudara? Nabi yang bilang. Saat ini saudara kita dalam keadaan yang tidak mudah. Beliau harus menjalani operasi jantung 8 Januari nanti. Dan seperti yang beliau ceritakan tadi, kata dokter, BPJS tidak bisa mengcover semua dananya. Terkhusus untuk obat-obatan. Nah, di sini saya mengajak semua sahabat-sahabat Inspira Mopi, semuanya yang nonton ini, yuk kita support ya. Mas Denny, ingat, Mas Denny mempertahankan keimanan itu tidak mudah. Kalau kita mungkin masih bisa santai-santai di rumah, ya makan itu istilahnya sampai lebih-lebih, kadang-kadang kebuang, ya kan. Beliau berjuang keras untuk mempertahankan hidupnya, mempertahankan keimanannya, ya. Beliau tidak memilih kehidupan mapan. Yang sebenarnya kalau beliau milih ya bisa. Masalah pengobatan jantung itu gampang buat beliau kalau beliau mau berpindah keimanan yang sebelumnya. Ini tugas kita bersama, ya. Saya menekankan sahabat Inspira Mopi bisa langsung donasi ke beliau, ya, lewat nomor rekening yang ini ada di tulisan layar, atau bisa meng-email Inspira Mopi, ya, ada di emailnya di deskripsi juga, ya. Jadi ayo sekarang kita dukung Mas Denny agar Mas Denny diangkat penyakitnya oleh Allah dan bisa beribadah lagi
dengan nyaman tentunya ya kan. Selama ini juga suka keliling masjidnya Mas Denny ya. Alhamdulillah. Rumahnya ini itu kalau jarak dari kami sering ketemu itu berapa kilo ya? Ke Al-Jizat itu berapa kilo ya? Jadi beliau ini 12 sampai kiloan. 10 kilo lebih kadang-kadang mendatangi masjid dalam kondisi beliau sakit. Ini perjuangan beliau, ini perjuangan kita semua. Kita akan ditanya nanti sama Allah kalau kita tidak bertindak, oke? Mas Denny, Iya. apa harapannya Mas Denny ke depan? Pesan-pesan juga kepada umat Islam. Kalau yang pribadi pesan bagi saudara-saudara, ya perkuatlah pertebalan iman kalian dengan mungkin menjalankan ibadah 5 waktu, terus mengingat dengan mungkin dengan memperbanyak zikir supaya mengurangilah menggibah orang atau ngomongin orang. Masya Allah. Ya. Mengurangilah kita keluar pada rumah, kalau kita misalkan kerja kantor silakan kerja, setelah pulang kita sudahlah. Yang penting kita binalah keluarga atau diri kita sendiri. Bentuklah iman kita sendiri, jangan mengurus orang lain karena kita sendiri belum tentu baik gitu. Jadi kalau kita untuk supaya memperkuat iman ya perbanyak, lebih baik kita lebih baik memperbanyak ibadah daripada kita memperbanyak pertemanan di luar yang tidak bermanfaat. Itu aja pesan. Ya, oke. Sebabnya intisarinya itu tadi, seorang muslim tuh titiknya adalah keyakinan. Keyakinan dilaksanakan dengan baik, maka pasti hasilnya akan baik. Masya Allah, Masya Allah. Jadi luar biasa sekali pesan dari saudara mualaf kita. Meskipun kita beraktivitas, jangan lupa ibadahnya. Minimalkan pergaulan-pergaulan yang tidak bermanfaat. Ingat, salah satu pintu jalan iblis adalah kita selalu melakukan hal yang mubah, berlebihan dan tidak bermanfaat. Salah satunya berkawan, kalau bahasa Banjarnya. Berteman itu boleh mubah, tapi bila sudah berlebihan, apalagi sudah tidak mengingat Allah, itu yang berbahaya. Oke, terima kasih Mas Denny sudah sharing dengan saya, dengan sahabat-sahabat Inspirasi Ngopi. Mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah. Dan kita bertemu di masjid lagi, berjamaah bersama, ngobrol-ngobrol bareng ya. Insyaallah. Oke, sahabat Inspirasi Ngopi, luar biasa sekali hari ini, tapi harus kita akhiri dulu. Kita bertemu di lain kesempatan, Mas Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.